Jadi AI udah kenceng banget sekarang, dan gue udah ngerasain di peak performance AI itu adalah ketika lo buka Twitter, terus lo nggak tahu konteks AI-nya apa, dan lo nanya Grok untuk ngejawab apa yang ada di konteks tersebut. Itu paling bangsat sih. Gue udah nggak paham lagi, kita gue udah nggak paham lagi kita jadi manusia itu males banget gitu ya. Nah tapi makin hari ya gitu, makin kesini gitu, di saat gempuran di sosial media, terus AI dan lain-lainnya gitu ya, gue bingung saat ini kita di posisi yang mana gitu sebenarnya. Jujur, 2 minggu gue nggak upload video. Di sini gue lebih banyak belajar tentang AI gitu ya. Gimana untuk nempatin AI dan ada di manakah posisi AI yang tepat untuk hidup kita saat ini gitu. Nah tapi ya, mungkin sebelum terlalu dalam, gue mungkin ngasih sedikit gambaran tentang konsep dasar si AI. Jadi kita nggak cuma sekedar gunainnya doang, tapi kita tahu proses bekerja itu gimana. Ini dia. Jadi, AI yang kita tahu itu adalah sebuah kategori besar gitu ya. Ini kita namain AI. Nah, si AI ini tuh bisa dibilang sebuah bidang keilmuan gitu. Dan jadi apa yang direbuti belakangan ini soal tentang AI gitu ya, itu bukan apa-apa, karena ini baru awal dari bidang ilmu itu berkembang gitu. Nah, kemudian di dalam AI ini ada salah satu kategori lagi, namanya adalah machine learning. Sesuai dengan namanya, machine learning di sini mesin yang belajar sendiri gitu. Gak perlu dimasukin coding apapun, dan gak perlu untuk mengubah apapun bahasa yang ada di dalam sana gitu. Intinya kita mesin yang belajar sendiri lah gitu, makanya namanya machine learning gitu. Nah di dalam si machine learning, ketika kita nulis prompt gitu ya, kan kita belajar pada dasarnya di sana. Ada yang namanya deep learning gitu. Nah si deep learning ini sebenarnya tuh konsepnya kayak manusia lah ketika kita belajar gitu ya. Kita tuh nggak cuman misalkan ini, ada sebuah kasus, kita tuh nggak cuman kayak nanya, lu kenapa nggak pakai mobil listrik gitu, dan mungkin jawaban orang itu ada yang bilang kayak misalkan, oh karena gue bingung gitu. Nah kita kan nggak mungkin stop di bingung doang ya, tapi kita pengen cari tahu lebih dalam lagi, apa sih yang bikin lu bingung gitu, apa yang bikin lu nggak mau pakai karena bingung, dari bingung tersebut gitu misalkan. Nah misalkan jawabannya adalah soalnya nggak pernah pakai mobil listrik dan nggak tahu cara kerjanya gimana gitu, gue takut aja. Nah kenapa nggak tahu caranya bekerja gitu? Ya mungkin jawabannya adalah ya soalnya belum pernah pakai langsung gitu, jadi bingung cara kerjanya gimana, bisa aja listrik di rumah jadi lebih mahal, dan mungkin nanti baterainya soak, itu gimana cara gantinya, itu lalala, banyak banget kan permasalahan tersebut gitu. Nah hal seperti inilah yang dicoba untuk dimimikin sama AI untuk bagaimana caranya manusia untuk belajar menggunakan reasoningnya. Nah barulah dari sini kita masuk ke dalam foundational. Di foundation model ini adalah yang saat ini kita lagi pakai gitu. Itu adalah LLM untuk generative AI macam ChatGPT gitu, dan berbagai macam versi lainnya. Apakah ada gitu selain foundational LLM gitu? Banyak caranya sendiri di internet gitu. Nah yang gue bingung dari sini aja itu ya, saat ini kan hanya dengan satu LM aja gitu ya teman-teman ya. Untuk generatif AI itu udah nge-disrupt dunia ini sangat jauh gitu. PHK di mana-mana, efisiensi dilakuin untuk memaksimalkan profit. Nggak ada yang salah sama itu untuk efisiensi profit. Cuman yang gue bingung adalah kalau misalkan profit dimaksimalkan, nggak ada yang kerja, siapa yang beli gitu. Jadi di sini muncul pertanyaan buat gue gitu. Kita saat ini ada di mana gitu? Apakah kita saat ini ada di masa di mana ada orang yang bekerja sebagai tukang tarik elevator gitu? Nah, tapi kalau misalnya buat yang belum tahu gitu ya, dulu di tahun 1900 tuh ada yang bekerja, orang narik lift buat operasiin gitu ya, dan mereka dibayar lumayan decent, cukup lah buat kehidupan sehari-hari gitu ya di US, sekitar 21.000 USD sampai 25.000 gitu ya. Adjusted inflation tuh pasti nggak mungkin sesuai yang sekarang. Itu gue nyari di ChatGPT. Nah cuman karena wah ini ada orang yang bekerja gitu, terus dia mau minta naik yang gaji lebih tinggi lagi, pada akhirnya ya pasti operasional mau diefisiensin kan. Dan pada akhirnya pemilik gedung bertingkat tersebut ya udah dia nyari cara gimana caranya untuk dibuat lebih efisien, yaitu adalah dengan cara bikin yang otomatis. Nah sekarang kita ada di masa yang gak beda jauh juga gitu. Gue belum tahu kita ini ada di mana, karena itu mendisrupt
perkembangan AI saat ini mendisrupt semua lini, gak cuma sekedar satu bidang pekerjaan aja, tapi hampir ke 99% pekerjaan mungkin di dunia gitu ya. Nah, tapi kan banyak di luar sana narasi ya bahwa orang yang gunain AI itu akan lebih menang dibandingkan orang yang tidak menggunakan AI. Gue sepakat, gue setuju juga. Karena pekerjaan gue pun terbantu sama AI, mostly untuk writing gitu ya, karena kerjaan gue sebagai tim produk gitu. Cuman makin kesini gue makin mikir gitu, apalah artinya menang kalau misalkan kita develop AI terus-terusan gitu ya, efisiensi dilakuin dan gak ada yang mampu buat cari makan. Itu sih yang gue lagi coba cari tahu. Susah banget soalnya. Apakah kita semuanya balik ke menanam padi lagi, Harvest Moon lagi? Apakah gue perlu download Harvest Moon buat belajar cara menanam padi lagi? Gue nggak tahu. Oke, itu dulu kali mungkin video kali ini ya. Lama banget doang video.